Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fatona. Saya dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal Sistem Informasi Manajemen. Oke, soal pertama. Apa definisi dari data dan informasi? Data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Nomor 2, apa perbedaan data dan informasi? Data bisa berbentuk fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris, observasi, dan wawancara terhadap sebuah peristiwa. Sedangkan informasi ialah data yang telah diproses dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Nomor 3, jelaskan 3 indikator untuk mengetahui kualitas informasi. Yang pertama, kelengkapan. Yang kedua, penyajian informasi. Lalu, relevan dan akurat, dan ketetapan waktu. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan informasi resource management adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenal informasi sebagai sumber organisasional utama harus dikelola dengan tingkat kepentingan dan sama seperti sumber organisasi dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Nomor 5, apa definisi dari sistem? Sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya nomor 6, jelaskan beberapa bentuk klarifikasi dari sistem. Yang pertama ada sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem deterministik, sistem probabilistik, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Nomor 7, apa pengertian dari dekomposisi? Usaha yang dilakukan untuk memecah-mecah sistem menjadi beberapa sub-subsistem yang lebih sederhana. Selanjutnya nomor 8, apa definisi dari decoupling? Decoupling adalah pemisahan keterhubungan suatu sistem dengan subsistem atau dengan sistem yang lainnya. Nomor 9, jelaskan pengertian tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi ini untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Nomor 10, bagaimana hubungan antara manajemen teknologi dan organisasi? Karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi, sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan, maka mempengaruhi sistem informasi atau sistem informasi juga akan mengalami gangguan. Nomor 11, jika jelaskan 3 aktivitas dasar sistem informasi: input, proses, dan output. Yang pertama, input, masukkan data mentah yang akan diproses oleh sistem komputer. Yang kedua, proses, pengolahan data mentah oleh sistem untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Lalu ada output, keluaran atau hasil dari pengolahan data mentah. Selanjutnya nomor 12, jelaskan karakteristik atau ciri-ciri sistem. Yang pertama, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang berarti saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Lalu ada batasan sistem. Batasan sistem membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya dan juga dengan lingkungan luar. Lalu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah operasi di luar batas dari sistem yang mempengaruhi sistem tersebut. Lalu ada penghubung sistem. Penghubung sistem yaitu alat penghubung antar subsistem dengan subsistem lain. Lalu ada masukan sistem atau input. Masukan sistem atau input adalah energi yang dimasukkan pada suatu sistem yang tertentu berupa perawatan input dan sinyal input. Keluaran sistem atau output. Keluaran sistem adalah hasil energi yang telah diproses dan diklarifikasi menjadi hasil output yang bermanfaat dan juga hasil sisa pembuangan. Pengolahan sistem. Suatu sistem menjadi sebuah pengolah yang mengubah masukan menjadi keluaran. Sasaran sistem. Tujuan dari sistem tersebut sangat menentukan masukan yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan.
Selanjutnya nomor 13, jelaskan jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi pemasaran, sistem informasi eksekutif. Lalu nomor 14, jelaskan dua klarifikasi komponen sistem informasi. Yang pertama ada komponen input, yaitu data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua ada komponen model, yaitu kombinasi prosedur logika dan model matematik yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nomor 15, bagaimana proses pengolahan data menjadi informasi pada sistem informasi. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua pembacaan, yang ketiga pemeriksaan, lalu perekaman, penggolongan, pengurutan, pengringkasan, penghitungan, perbandingan, pemindahan, penampilan kembali, penggandaan, penyebarluasan. Selanjutnya nomor 16, jelaskan 3 fungsi dasar dari sebuah sistem. Yang pertama input, kegiatan memasukkan data untuk kemudian diproses oleh sistem. Yang kedua proses, kegiatan sistem mengolah data mentah menjadi sebuah sistem informasi yang diinginkan. Lalu ada output, hasil dari data mentah yang sudah diproses yang dilakukan oleh sistem dan menghasilkan informasi yang akurat, efisien, dan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya nomor 17, apa peran penting sistem informasi bagi perusahaan? Perusahaan pastinya menggunakan sistem informasi, terutama sistem informasi manajemen, dikarenakan sistem informasi manajemen dapat membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, mengawasi semua proses dan hasil kerja agar mencapai apa yang dituju. Nomor 18, jelaskan definisi dari manajemen. Manajemen adalah usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nomor 19, apa fungsi sistem informasi manajemen? Yang pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas data yang tersaji, akurat dan tepat waktu, meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya dalam suatu organisasi. Lalu yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memiliki sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Nomor 20, bagaimana bentuk koordinasi dan integrasi yang terjadi pada SIM? Yang pertama, secara vertikal, kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan, dan dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, secara horizontal, yaitu mengkoordinasi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setiap. Nomor 21, bagaimana peran sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan? Yang pertama, laporan spesifikasi dan rencana awal untuk para manajer dikerjakan oleh Information Reporting System atau sistem pelaporan informasi. Yang kedua, dukungan ad hoc dan interaktif untuk pengambilan keputusan oleh manajer dikerjakan oleh Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Lalu informasi kritikal untuk manajemen atas ditetapkan oleh Executive Information System atau sistem informasi eksekutif. Nasihat pakar untuk pengambilan keputusan operasional atau manajerial ditetapkan oleh Expert System atau sistem pakar, dan Knowledge-based information system atau sistem informasi berbasis pengetahuan lainnya. Dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional dan manajerial dari end user ditetapkan oleh end user computing. Aplikasi operasional dan manajerial dalam mendukung fungsi bisnis ditetapkan oleh Business Function Information System. Lalu produk dan layanan jasa yang bersaing untuk mencapai keuntungan strategis ditetapkan oleh Strategic Information System. Lalu nomor terakhir 22, jelaskan peran SIM dalam operasional bisnis. Yang pertama adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. Yang kedua ada Process Control System atau PCS. Sistem informasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan operasional sistem, seperti keputusan pengendalian produksi. Yang terakhir ada Office Automation System atau OS. OS mengumpulkan proses, penyimpan, dan mengirim data dan dari informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.